Nih, Bu Zul, boleh di depan. Iya, biar tersorot gitu. Daftarnya dari Baik, Bapak Ibu semua, kita memasuki agenda kedua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Ibu Dr. Siti Zulekha SAG MPD sebagai narasumber utama pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD selaku koordinator program studi S1 manajemen pendidikan. Oke. Dan juga Bapak Ibu Profesor serta seluruh dosen manajemen pendidikan yang tergabung dalam ruang rapat hari ini secara luring maupun secara daring, dan juga rekan-rekan ketua Hima, perwakilan Hima ya, kemudian ketua DPM dan juga perwakilan ketua angkatan. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu dalam agenda kajian Ramadan dan juga tadarus Al-Qur'an, program studi manajemen pendidikan yang alhamdulillah hari ini sudah masuki hari puasa ke-8 ataupun ke-9. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kegiatan kajian hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki agenda inti hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Ya. Mohon cakepnya ya. Jalan-jalan naik delman. Ramadan datang hati ceria. Artinya gitu dong. Ulang ya, diketahui duluan jadi grogi ini ya. Jalan-jalan naik delman. Ramadan datang hati ceria. Kajian MP menambah iman agar silaturahmi terus terjaga. Alhamdulillah, baik. Tanpa berlama-lama, kita memasuki agenda inti ya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Zulekha SAG MPD, di mana hari ini temanya adalah reaktualisasi doa-doa Ramadan sebagai instrumen spiritual recharge dan penguatan komitmen keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Ibu Zul saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini gayanya gaya ustazah apa Mama Dedeh ya? Mama Jule ya. Mama Jule beda soal cara salamnya aja harus beda gayanya. Jadi gaya asli aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan akramus syuhur futihat fihi abwaabul jannah. Cantikannya hilang. Waghaliqat abwaabun nar syahru awwaluhu rahimah awasatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqu minan nar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur pada Allah, hari ini saya diberi kesempatan untuk mau mengkaji kembali secara pribadi
ditawari amanah oleh Mas Fauzul kemarin. Tiba-tiba mendatangi saya, Ibu ngisi kajian, wow, gitu kan. Aduh, siapa saya dibanding dengan profesor-profesor dan Bapak Ibu Ustazah yang lain. Tapi insya Allah bagian dari apa ya, komitmen bahwa belajar menyampaikan itu juga bagian dari belajar gitu ya. Jadi saya posisinya bukan sebagai apa ya, ustazah gitu ya, atau alim gitu ya, orang yang memahami, tapi insya Allah uh, yang menyampaikan walau ayah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata mubaligh gitu ya, orang yang menyampaikan meskipun satu ayat. Saya memohon ampun kepada Allah kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan, kritisi kalau memang apa yang disampaikan kurang tepat. Baik, puji syukur kepada Allah, salawat beserta salam tentu ya senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Di bulan baik semakin banyak bersyahadat, semakin banyak bersolawat. Insya Allah itu menambah kekuatan keimanan kita dan motivasi kita untuk terus melakukan semua hal dengan 3 perspektif. Nah, ini saya selalu sampaikan Bapak Ibu, mau lagi kuliah, mau lagi ceramah, mau lagi kajian, ataupun lagi mengajar di kelas, bahwa semua hal yang kita lakukan insya Allah dari mulai bangun tidur bernilai kebaikan, bernilai ibadah, dan bernilai manfaat, even itu untuk diri sendiri, bagus lagi untuk orang lain. Jadi insya Allah kehadiran kita di sini semua ketiga nilai itu terpenuhi. Terpenuhi deh Bapak Ibu, terpenuhi ya insya Allah ya. Oke, saya nggak mau kalah nih sama Bu Tika. Saya udah punya contekan juga Bu Tika. Bantu sebentar nggak apa-apa ya. Sebelum nanti serius-seriusan. Ilmu ditata dalam wacana. Hati dipandu cahaya petunjuk. Doa Ramadan bukan sekedar kata, melainkan komitmen iman yang teguh. Satu lagi ya. Angin berhembus menyejukkan taman. Embun suci menyentuh dedaunan. Reaktualisasi doa menjadi instrumen spiritual recharge sepanjang zaman. Nah, ini nyambung ke judul kajian. Sebenarnya saya agak sedikit bingung kemarin, aduh kajiannya apa ya? Saya yakin teman-teman Bapak Ibu setiap hari sudah mendengarkan kajian ya, termasuk kajian luar biasa di prodi ini, tidak ada di prodi lain selain di MP. Luar biasa, tepuk tangan untuk MP. Bukan prodi, terima kasih memfasilitasi kegiatan ini karena di prodi lain tidak ada kajian seperti ini, dan bahkan satu UNJ yang prodinya intens melakukan kajian tidak ada. MP the best. Oke. Di antara semua yang saya amati gitu ya, rata-rata perspektif kajian Ramadan itu lebih banyak ke keilmuan Ramadannya, landasannya gitu kan ya. Nah, saya termasuk orang yang hobi banget berdoa, banyak wiridnya. Anak saya sampai, mama kok nggak berhenti sih? Itu berapa lama lagi yang berapa lama lagi selesainya gitu. Ya, waduh, pengennya banyak ya. Kita semua yang diinginkan disampaikan kepada Allah kan gitu kan ya. Ada yang pakai bahasa kita sendiri, ada yang memang bahasa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah gitu ya, teks Arabnya ada lengkap, insya Allah kita bisa memahami maknanya. Nah, kemudian saya terpikir di malam-malam di jam 12 malam, saya kirim tuh ke Mas Fazul, di temanya itu di tengah malam. Akhirnya saya memunculkan tema ini meskipun kok kayaknya judulnya kepanjangan banget, tapi mudah-mudahan nanti kajiannya teman-teman mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Ini kayak kuliahan bikin PPT, padahal orang ceramah mana ada yang PPT ya. Karena ininya mau balik bukan ustazah gitu kan, bukan mualimah. Jadi masih perlu contekan. Jadi mohon izin ya. Supaya ada juga pandangan yang lain daripada ngeliatin saya ya. Baik, Bapak Ibu, kita ya next ya Mas. Kita ini saya selalu terharu nih kalau ketemu Ramadan itu, betapa ini salah satu doa yang Allah ijabah dari doa akhir Ramadan lalu yang kita panjatkan. Betul nggak? Ya.
Jadi bertemu dengan Ramadan itu benar-benar jawaban doa yang terpanjang, bukan hanya dari akhir Ramadan saja, tapi dari waktu ke waktu. Nanti kita lihat ya, next coba lihat. Kita lihat di doa awal Ramadan. Teksnya, karena ini kajiannya doa ya Bapak Ibu ya, jadi mohon izin saya akan lebih banyak bicara tentang doa. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iya. Wa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Saya sedikit aja menyitir. Ya Allah, jangan engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Dulu tuh, di ujung bulan puasa lalu. Sekarang tiba-tiba kita dipertemukan. Masya Allah ya. Jadi kalau dalam surat Ar-Rahman itu selalu kita ditantang. Maka nikmat mana lagikah yang akan kita dustakan? Ya kan? Tapi nggak bisa hanya sekedar berikrar, saya bersyukur ya Allah ketemu ya bersyukur, hanya lisan saja. Nah nanti kita bicara tentang bagaimana reaktualisasi doa-doa ini supaya spiritual recharge kita tuh berjalan dan komitmen kita akan terus beriman, bertakwa. Kita selalu ya inna sholati wa nusuki, kemudian raditu billahi robba, amantu billah wa birasulillah, itu kan selalu terucapkan. Tapi apakah cukup hanya diucapkan? Nah ya, dan apakah kalau kita tanpa banyak upaya, reaktualisasi doa ini akan terrealisasi? Mungkin ada jalan-jalan lain loh ya, gitu ya, bukan hanya sekedar upaya pribadi. Ini yang pertama ya, doanya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu seiring berjalannya waktu, kita ketemu bulan Sya'ban tuh udah mulai ya. Sya'ban, Rajab ya, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Kita ketemu lagi dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Udah ditunggu-tunggu loh Ramadan. Kalau aduh udah Rajab Muharram nih, udah Muharram, oh, udah Rajab lagi nih. Udah kan Rajab kan, wah Rajab udah. Wah Rajab, Sya'ban. Berhitung mundur berapa hari lagi Ramadan, berapa lagi hari Ramadan, betapa Ramadan itu adalah bulan yang kita. Jadi kemudian ada lagi ya doa lain. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat menuju bulan Ramadan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang berdoa sama dengan apa yang kita panjatkan. Tapi Allah takdirkan usianya tidak sampai ke bulan Ramadan hari ini. Ya kan? Ada yang di penghujung bulan Sya'ban, termasuk kiai saya ya, kiai saya Abina Kiai Haji Muhammad Husi Tamrin ya, Allah maghfir lahum gitu ya, warhamhum warhamhu. Meninggalnya di bulan Sya'ban. Dan banyak orang-orang baik ternyata gitu ya, meninggalnya di bulan Sya'ban atau di awal Ramadan. Bahkan Ustaz Adi Hidayat juga menyampaikan ya, salah satu inspirator saya, bahwa orang-orang baik itu sudah Allah cukupkan, tidak harus lagi menemui Ramadan berikutnya untuk menambah amaliyahnya, untuk menambah pahalanya, untuk menambah tabungan amal jariahnya, sudah Allah cukupkan. Nah kita, jadi di satu sisi kita tuh senang bertemu dengan Ramadan, tapi di sisi lain tuh langsung pertanyaan juga. Kita belum dipercaya deh di akhir hidup karena harus diberi kesempatan untuk terus menambah amal jariah kita, pahala kita, ya. Atau diberi kesempatan yang paling inti, diberi kesempatan untuk memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan yang kita buat yang nggak pernah habis-habis. Yang habis ini ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sadar atau tidak, gitu ya. Nah, Masya Allah ini betapa maksudnya kita harus bersyukur kita sudah sampai di bulan Ramadan ini. Dan ketika masuk bulan Ramadan pun selalu ada doa lagi ya. Udah mulai deket-deket nih, sehari, 2 hari, 3 hari menjelang Ramadan ada lagi doanya. Ya Allah, bulan Ramadan sudah membayangi dan mau datang. Sampai enggak ya saya ke Ramadan? Sampai enggak ya saya sampai besok Ramadan? Gitu kan ya. Padahal janjinya Ramadan tuh udah kebayang-bayang. Kita dikasih ampunan, kita dikasih kasih sayang berlebih-lebih sama Allah, dikasih bonus banyak sampai kita dijaga dari api neraka. Udah kebayang kan ya doa-doa ma taqaddama gitu kan ya, wa ma ta'akhir, kalau kita puasanya imana wahtisaban kan gitu ya. Itu udah kebayang-bayang, ih beruntung sekali ya orang yang nanti sampai, saya sampai enggak.
berdoa lagi, gitu kan ya. Nah, saya doanya mungkin nanti kita pilih doa yang kita baca sama-sama aja ya nanti ya. Jadi sudah ada doa aja lagi nih. Ini mau menjelang. Nah, kemudian diajarkan lagi ya oleh Rasulullah, terutama di hikayat-hikayat ya. Saya nggak bisa seperti Ustaz Adi Hidayat menyebutkan hadis berapa ke berapa gitu nggak apa-apa ya. Tapi alurnya tuh seperti itu. Nah, begitu diumumkan, begitu diyakini bahwa ini sore ini terlihat hilal dan besok kita berpuasa, kita awali dengan terawih, maka ada doa lagi yang kita panjatkan. Allahumma ahillahu alaina. Kalau versi yang banyak disebut itu bil yumna gitu ya. Tapi ini bil amni sebenarnya sama, wal iman, wassalamah, wal islam, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuka wa rabbuka rabbuna wa rabbuka Allah. Nah, jadikanlah hilal bulan ini membawa keamanan, keimanan, keselamatan Islam. Udah lega tuh ya, ketemu hilal, hilal sekarang hilalnya hilal itu ya. Hilal THR ya. Hilal THR ini Ramadan juga THR dari Allah ini ya. Jadi di awal Ramadan kita berdoa. Kemudian kita udah bersyukur dong bertemu Ramadan. Dari sejumlah doa-doa yang kita panjatkan ketemu Ramadan. Tapi Bapak Ibu, saya merefleksi diri sendiri ya. Apakah benar saya termasuk orang yang merindukan Ramadan? Jangan-jangan saya hanya lip service aja gitu ya, pengen-pengen nunggu Ramadan. Ada nggak sih orang yang cuek bebek gitu? Oh Ramadan Ramadan aja, puasa puasa aja, emang ngepek enggak gitu. Mungkin mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu ya, gitu ya. Nah, kayak alhamdulillah. Cuman gini ya, oke, kita sudah bersyukur pada Allah dipertemukan dengan Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah Ramadan ini akan sama, jangan-jangan akan sama dengan Ramadan sebelumnya yang hanya berlalu begitu aja sebagai kalender tahunan, gitu kan ya? Aduh, atau di Ramadan ini kita bisa menjadi mukmin yang paling beruntung yang Rasulullah sampaikan bahwa mukmin yang paling beruntung adalah orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu bisa lebih baik setiap harinya, gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara konteksnya bulan Ramadan, pertanyaan kita, apakah bulan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang tahun lalu? Tahun lalu kalau bolongnya berapa? 15, 17. Kalau perempuan kan pasti ketemu gitu ya. Tapi insya Allah itu dijanjikan oleh Allah bahwa apapun amaliyah yang dilakukan sehari-hari oleh perempuan, ketika dia tidak melaksanakan, pahalanya tetap mengalir. Ya, jadi jangan khawatir karena halangan ini sudah ditakdirkan Allah. Jadi jangan bersedih hati gitu ya. Nah, baik teman-teman Bapak Ibu, untuk mengaktualisasikan rasa syukur kita gitu ya, bukan hanya sekedar secara lisan, oh alhamdulillah ya kita ketemu dengan Ramadan, tapi mungkin yuk kita coba juga pahami sebenarnya di Ramadan itu yang Allah janjikan itu ada apa aja sih gitu ya. Di nextnya Mas, nah ini kita lihat ya bahwa ketika kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu ada apa aja, mungkin kita bisa lebih bersiap. Nah, aktualisasi itu kan sesuatu yang harus kita lakukan ya. Kita aktualisasikan, bukan hanya sekedar lisan, oh saya mau terawih, nanti mau terawihnya 2, 3, 1 juz, satu rakaatnya misalnya. Ada nggak ya yang 1 juz 1 rakaat? Kalau 1 juz, 1 juz 1 malam banyak ya, udah mulai ya. Alhamdulillah, gitu. Masya Allah. Banyak kan paketnya ada yang cuman berapa? Cuman 5 menit selesai. Masih ada nggak sih itu? Masih viral nggak sih? Masih ada ya? Masih ada ya? Masya Allah. Masih ada ya Pak Batin ya? Baik ya. Jadi ada Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Ibadah. Oh itu sih udah jelas banget ya. Bahwa ada banyak ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahalanya. Syahrul Quran karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ya. Kemudian ada Syahrul Mubarak, ada bulan penuh berkah, Syahrul Rahmah, penuh rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Sabar. Oh, emang kita harus sabar terus ya.
ada Syahrul Jud, bulan kemurahan, dan ada Syahrul Muwasat. Nah, ada satu yang saya coba munculkan terpisah, bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Du'a. Nah, inilah yang sesuai dengan kajian kita hari ini. Nah, ada beberapa landasan mengapa Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Du'a, ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kalau membaca surah Al-Baqarah gitu kan ya, itu kan ada ayat di mana disampaikan perintah puasa gitu kan ya. Ayat berapa? Ayat berapa? 183. Nah, kelanjutannya gitu kan ya. Ada ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bil alami yarshudun. Jadi di tengah rangkaian ayat perintah berpuasa disusul dengan ayat perintah berdoa, Ibnu Katsir ya menerangkan bahwa ini apa ya, sinyal gitu ya, sinyal dari Allah bahwa Ramadan itu harus diperbanyak doa karena ini bulan yang paling sempurna untuk menyampaikan doa. Nah, kenapa gitu ya? Nah, salah satunya ada disampaikan lagi di hadis Rasulullah bahwa salah satu kelebihan puasa gitu ya atau Ramadan adalah dikabulkannya doa orang yang berpuasa. Jadi kalau di sini Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka dan setiap hari di bulan Ramadan dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa dalam keadaan puasa. Jadi banyak nih ya ayatnya. Ada juga 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, orang yang dizolimi. Ada lagi orang yang sedang safar. Nah, sedang safar itu Allah janjikan doanya dikabul. Ada lagi yang sedang sakit gitu kan ya. Jadi ada banyak versi kapan doa-doa itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi betapapun di sisi lain juga ada pertanyaan. Kok doa saya ada yang nggak dikabulkan? Itu kan refleksi juga ya. Jadi ada apa nih dengan saya ketika doa saya belum dikabulkan Allah? Satu, kita husnuzon bahwa doa yang kita sampaikan memang Allah belum takdirkan kita apa ya kita terima gitu ya apa yang kita panjatkan karena memang menurut Allah itu bukan yang terbaik untuk kita atau belum saatnya yang terbaik buat kita menurut Allah atau bukan saya yang berhak tapi nanti anak cucunya yang berhak gitu kan ya. Jadi selalu berhusnuzon kepada Allah. Atau di sisi lain boleh kita sedikit khawatir kok doa saya belum dikabul ya, tapi itu dalam bentuk refleksi, jangan-jangan saya masih punya dosa. Jangan-jangan masih ada makanan minuman yang masuk yang tidak sepenuhnya halal gitu kan ya. Maka masih tertolak doa saya. Jadi di satu sisi kita berhusnuzon kepada Allah ketika doa tidak terjawab seketika gitu kan ya. Tapi di sisi lain juga menjadi refleksi, evaluasi. Jangan-jangan salah saya nih gitu kan ya, belum terkabul. Baik Bapak Ibu, itu beberapa keutamaan ya. Nah sekarang saya kira semua teman-teman kita Bapak Ibu juga udah memahami makna doa ya. Tapi yang paling penting kita yakini bahwa doa itu adalah salah satu bentuk komunikasi spiritual. Jadi Bapak Ibu ya kebayang kalau kita dalam keadaan lapang, senang, susah, sempit tapi seringnya lagi sempit ya. Kita ingat berdoa, ya Allah gitu kan ya. Ya Allah berikan kekuatan, keluarkan saya dari kesulitan ini. Pas lagi seneng nggak ada yang doa kayaknya gitu ya. Padahal sesungguhnya kesenangan itu justru juga ujian gitu ya, yang kita memintakan kepada Allah supaya kita tidak lupa dan tidaklah apa ya namanya tidak terlena dengan kesyukuran atau dengan kebahagiaan yang bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Nah, Bapak Ibu saya tidak akan menyebutkan ini, saya sengaja banyak kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa berkenan membaca di sela-sela waktu menunggu di perjalanan. Saya jadi senang banget menyampaikannya secara detail. Even di sini saya tidak akan sampaikan semua. Jadi ada banyak lah urgensi doa ya. Ini mukhal ibadah tuh gini. Bapak Ibu,
kalau kita berdoa, ini ada di semua ibadah yang kita lakukan itu pasti isinya ada doanya, ya kan? Di sholat pasti ada doanya. Di ketika makan itu juga ada doa, keluar rumah ada doa. Jadi mau aktivis apapun yang kita niatkan ibadah itu pasti ada doa inti di dalamnya. Jadi inilah yang dikatakan bahwa doa itu adalah mukhul ibadah. Jadi kayak otaknya gitu ya, kayak apa ya, driver inti sarinya lah ya, selalu ada doa. Jadi ada silahul mukminin juga. Saya kan loncat-loncat ya. Silahul mukminin, bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Mukmin punya doa itu luar biasa. Ya Allah berikan, udah pokoknya berdoa aja deh insya Allah gitu kan. Kekuatan doa bisa kita jadikan sandaran dalam ketika situasi apapun. Urgensi doa juga banyak, saya kira nggak usah saya sebutkan, tapi yang pasti ada media koneksi vertikal, ya ada refleksi internal. Tadi kan gitu ya, kalau vertikal, ya Allah saya masih dosa apa nih gitu ya. Tapi ada refleksi internal juga, nah itu internal ya maksudnya. Yang vertikal ya tadi husnuzon kepada Allah gitu ya. Tapi ada juga media stabilisasi emosional. Jadi Bapak Ibu kalau kita sedang merasa sangat gundah, gelisah, putus asa, bukan terjun ke kali ya. Ini di Bogor tetangga saya fenomena nih. Dalam satu malam ada 2 kejadian. Satu anak SMK yang tinggal di panti asuhan, dia dibully, kemudian tidak ditangani baik, terjun, ditemukan di daerah Tangerang meninggal. Di jembatan yang sama di satu malam. Yang kedua, seorang istri gitu kan yang dizolimi katanya suaminya terjun juga di jembatan yang sama di malam yang sama, Masya Allah gitu ya. Tapi kalau kita insya Allah dijauhkanlah dari hal seperti itu. Yang penting kita selalu punya kekuatan doa. Mbak Tika berapa menit lagi? Nanti ini ya. Izin ya Bapak Ibu, ini kita berefleksi bersama ya. Hanya kebetulan saya yang memimpin dan megang ininya, bukan berarti saya yang lebih alamu tentang ini gitu, enggak ya. Nah Bapak Ibu, inilah fakta-fakta yang membuat saya mau mengkaji tentang ini aja lah, bagaimana doa ini sebenarnya bisa merecharge spiritualitas kita dan juga menambahkan gitu ya kekuatan komitmen kita bahwa kita tuh di dunia ini nggak pengen apa-apa gitu kan ya, pengen menjadi orang yang beriman, bertakwa, diterima segala amal soleh yang kita lakukan kan gitu kan ya. Nah, insya Allah imbasnya baik di dunia dan baik di akhirat. Nah Bapak Ibu, ini beberapa hasil terpenelusuran ya, mengapa doa ini bisa menjadi jembatan atau fasilitas kita dalam berproses merecharge spiritualitas kita. Jadi ada namanya ketika kita berdoa ya Bapak Ibu, apalagi di tengah malam, Bapak Ibu itu bisa curhat kepada Allah apa aja. Nah begitu itu dilakukan, Bapak Ibu ngerasa nggak ada yang banyak yang lepas tuh dari pikiran kita, dari beban hidup kita, mau nangis-nangis deh gitu, ya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus semua. Ini curhatnya ke Facebook ya, ke sosmed. Ya Allah, kenapa begini? Ya ada yang nyukurin kan akhirnya komentarnya ya syukurin lu gitu kan. Ada yang mengaminkan, ada yang mendoakan. Tapi di luar semua itu detachment ya. Jadi ada ketika kita berdoa pasti ada proses pelepasan apa ya, pemasrahan gitu kan ya. Nah, kemudian ada namanya realignment. Jadi ada penyesuaian ulang. Udah dikeluarkan gitu ya, dilepaskan dengan dari semua hal yang membebani. Kemudian nanti tuh setelah itu ya kan akan ada ketenangan tuh. Kemudian muncul gitu kayak rasa optimis, ya Allah saya yakin pasti Engkau kasih jalan keluar apapun, dari manapun, siapapun kan gitu kan ya. Engkau Maha Pemberi jalan keluar. Jadi Bapak Ibu ini sedikit ya amalan lah ya gitu. Doanya pendek banget tapi ini works banget terutama untuk saya gitu kan ya. Allahumma Allahumma ij'alni makhraja. Allahumma
Allahumma rzuqni, maaf. Allahumma rzuqni makhraja. Coba kita sama-sama yuk. Allahumma rzuqni makhraja. Segitu doang. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami jalan keluar. Mau masalah apa aja. Itu dibaca 11 kali setiap sujud bagusnya. Tapi kalau aduh Bu, kelamaan sujud terakhir deh. Tapi sujud terakhir kita udah banyak doa kan? Ya kan? Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Gitu kan ya. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kan gitu ya. Wa taubatan qabla maut, rahmatan minal maut. Banyak kan doanya. Nah, kalau merasa aduh di sujud akhir saya udah lama banget, kadang imam udah salam kita masih sujud gitu kan ya, karena kebanyakan doa. Di setiap sujud. Allah marzuqni makhraja. Apapun kesulitannya, ada aja deh jalan keluarnya. Entah tiba-tiba ketemu orang, langsung kontan saat itu juga makhraja itu jalan keluar ada. Ada tiba-tiba tercetus dalam pikiran, kayaknya jalan keluarnya ini deh. Jadi Allah tuh bisa kasih makhraja itu dari mana saja dalam waktu kapan aja. Tapi harus minta. Nah, salah satu doanya pendek apa tadi? Allahumma rzuqni makhraja. Susah dapat jodoh, sama makhraja juga itu. Paling nanti ada spesifik. Susah dapat peluang kerja, makhraja juga. Tapi makhrajanya untuk apa? Ke lapangan pekerjaan. Kan gitu kan ya? Ada spesifiknya boleh. Tapi umumnya apapun Allah marzuqni makhraja. Nah, itu luar biasa tuh doa. Kemudian Bapak Ibu kalau udah pelepasan, udah ada penyesuaian ya, udah ada tadi ya, keseimbangan ada antara husnuzon, antara komitmen bahwa saya harus berupaya gitu kan ya. Nah, itu muncul, mari Prof, sini Prof. Ada pembaharuan energi gitu ya, jadi ada pengharapan. Insya Allah deh, saya yakin saya udah berdoa menangis-nangis sambil tahajud, sambil sholat hajat. Saya yakin ini akan terkabul. Tinggal nunggu waktunya aja. Nah, itu kan energinya diperbaharui. Nah, terakhir Bapak Ibu dari siklus recharge spiritual melalui doa gitu ya. Ada namanya empowerment. Kita tiba-tiba jadi orang yang optimis, tiba-tiba orang yang nggak pernah gelisah, nggak pernah berputus asa insya Allah gitu ya. Karena kita sudah punya penguatan diri, punya ada optimisme, keberanian, karena yakin dan husnuzon kalau doa kita akan dikabul oleh Allah. Ini beberapa dimensi recharge spiritual saya nggak usah sampaikan ya, tapi pasti dari proses recharge spiritual yang tadi saya sampaikan, ketenangan, konsistensi dalam ibadah. Kalau husnuzon itu gini, ya Allah saya belum dikabul, saya hari ini sholat duhanya baru 4. Kayaknya kalau 6 mungkin kabulnya lebih cepat. Kan jadi gitu ya. Nah, itu kekuatan doa tuh ya, Masya Allah. Terus nah sekarang mulai doa-doa apa aja sih dalam Ramadan. Saya mungkin acak juga ya, tapi yang paling kita sering baca doa habis taraweh. Paling amin doang kan. Coba siapa dari Bapak Ibu teman-teman yang habis taraweh benar-benar baca lafaz doa taraweh ini? Ada nggak? Amin doang kan? Di satu sisi ya Bapak Ibu ya, teraminkan di jamaah, insya Allah kabulnya peluangnya lebih banyak. Karena bisa jadi di antara semua jamaah yang bareng sama kita, ada orang yang paling soleh yang doanya dikabul, jadi kita ikutan ke dia, gitu kan. Tapi kalau terus-terusan tergantung, ya kan. Kita jadi nggak kenal maknanya. Tadi tuh baca apa sih habis terawih? Amin, amin. Assalamualaikum, udah selesai. Nah, di kesempatan ini, makanya saya tuliskan lengkap banget itu ya. Di sebelahnya ada, saya nggak usah baca juga karena kepanjangan, ya. Bapak Ibu, saya coba nih, saya terus terang, saya menyuruh ChatGPT loh. Tolong dong buatkan pointer dari doa habis terawih itu apa? Keluar kayak gini. Kok nggak lewat Mas? Nah, bagus kan? Gitu, bagus ya. Boleh lo pakai ChatGPT boleh, tapi dosennya harus paham. Kalau mahasiswa yang ChatGPT-nya yang cuman copy paste itu nggak boleh gitu kan ya, karena harus yang dengan cara cerdas. Boleh nggak? Boleh nggak sih Pak pakai ChatGPT kuliah? Boleh nggak?
Boleh, Kalau kelas saya boleh juga. boleh. Coba jangan copy paste banget. Tapi dosennya kalau nggak paham, itu copy paste juga gak ketahuan. Jadi sekarang tantangan buat dosennya nih, harus paham ya kan. Wah ini copy paste doang nih, ini full. Bahkan saya kalau abang ke Mas Padoli, Mas ini saya di-share ini Bu, itu mah full dari ChatGPT. Oh gitu. Oke lah, padahal ini di dunia pekerjaan bukan tentang nilai belajar dan lain-lain. Tapi ini saya jujur ya gitu ya, saya ingin sarikan. Jadi pertama gini ya, dari ini, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Jadi kalau Bapak Ibu, Allahumma jalna bil imani kamilin, amin. Apa sih artinya gitu ya Allah, saya tuh mau dong iman saya tuh sempurna. Ya kan kamil itu kan sempurna. Nah, indikatornya pertanyaan saya, iman yang sempurna itu kayak gimana? Satu, yang bersih dari syirik. Ya kan? Gak boleh. Ada sedikit aja. Wah kayaknya ini mah usaha saya aja. Ya Allah mah cuma nakdirin aja saya bisa begini gitu kan. Gak boleh tuh. Aduh makanya di bulan Ramadan tuh banyak bersyahadat. Bahkan Bapak Ibu saya masih terngiang-ngiang almarhum Syekh Ali Jaber. Itu saya sampai bermimpi-mimpi loh, diajarin baca surah Al-Fatihah sama Syekh Ali Jaber. Padahal orangnya udah meninggal. Sampai saya diperbaiki membedakan antara baca tak sama to, sama to, sama to, tak sama to, tak sama to, sampai berulang-ulang. Sampai sakit mulut saya. Di mimpi gitu. Habis itu saya baru scroll eh, YouTube tentang ceramah-ceramahnya beliau. Selama beliau ada, saya sekilas-sekilas aja yang di apa acara hafid Quran itu baru saya ngelihat saya Ali Jaber. Jadi kajian-kajiannya saya hampir enggak. Tapi begitu mimpi, udah saya senang. Salah satu yang paling ini, Bapak Ibu setiap mendengar azan, kan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada doa yang akan diaminkan oleh ribuan malaikat dan ditunggu orang yang membacakannya. Syekh Al-Jaber bilang gitu. Saya penasaran apa sih doanya? Ternyata itu seperti yang selalu kita sampaikan. Jadi doanya raditu billahi robba, tapi Islamnya dikedepanin. Wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Itu tepat ketika muazin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, ya, raditu billah. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Pokoknya di dua itu. Jadi minimal 3 kali dibaca. Itu Syekh Ali Jaber sampaikan hikayatnya akan ada ribuan malaikat mengaminkan. Saya sampai Masya Allah, ya udah deh sampai sekarang. Jadi selalu tawasul ke beliau, ke almarhum, banyak gitu ya gara-gara mimpi. Padahal keseng-sem apa ya saya yang gitu ya. Sampai mimpi-mimpi ya itu mimpi aja. Nah oke, jadi tadi gitu ya, memperkuat keimanan tuh kan banyak. Bapak Ibu selalu juga berdoa, Allahumma ini as'aluka atau Allahumma rizukni imanan qawiyan wa yakinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman itu. Doanya banyak ya. Jadi untuk memperkuat iman itu seperti itu. Tapi Bapak itu nggak cukup. Iman kamilin itu bukan hanya statement, ya Allah pokoknya jadikan saya iman yang sempurna. Tapi nggak ada aktualisasinya apa-apa. Nah ini ya, reaktualisasi tuh kayak gini. Reaktualisasi doa tuh gini. Ini diikuti nih. Walil faraidi muadin yang memenuhi semua kewajiban yang engkau tentukan. Kewajiban kita ada berapa? Minimal sebagai muslim 5 dong. Kebanyakan yang dipikirin ya. Kewajiban itu minimal berapa? 5. Menjalankan rukun Islam. Apa coba? Bersyahadat, salat, puasa, zakat. Terus ibadah haji jika mampu tapi. Nah, itu yang paling sedikit. Berarti ada turunan lagi yang banyak, ya kan? Nah, udah 5-nya belum Bu sisa 1 haji gitu kan ya. Insya Allah selalu harus dicita-citakan ya karena haji itu bukan apa ya bukan sunnah tapi wajib. Jadi semua orang
harus mengitikadkan diri bahwa saya insya Allah akan berhaji. Bahwa saya kalau haji besar belum, ya haji kecil lah, umroh gitu kan ya. Amin insya Allah ya. Jadi ini di salat taraweh. Tapi kalau ya cuma amin doang nggak apa-apa. Kalau kita pengen istiqomah menjalankan yang fardu-fardu tadi, ya ya ya. Terus wali sholati hafidin, ya Allah jaga sholat nih. Ya Allah saya jagain dong sholatnya. Agak bisa bicara aja, ya jaga sholat yang gimana? Yang selalu menunggu waktu sholat. Allah paling menyukai hamba yang sholat di awali waktu. Aduh saya ini sedih juga tuh. Kalau ada banyak tamu ya, ada pekerjaan ya, sholatnya jam dulu. Saya termasuk beristighfar kepada diri sendiri. Kamu masih refleksi. Masya Allah. Jadi kadang-kadang ketika teman-teman, Bapak Ibu semua, dan saya terutama, saya tahu bahwa azan itu jam 12.13. 11.30 itu udah ngambil air wudhu. Udah duduk di sejadah ya. Apapun yang dilakukan, berdoa, berzikir, baca Quran. Benar-benar nunggu, ya Allah ini azan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar. Marhaban bisolati ahla. Marhaban. Gitu kan ya. Jangan lupa nih, marhaban bisolati ahla. Marhaban bi jadi lupa. Pokoknya ada sambutan selamat datang, nanti saya ingat. Marhaban bi sholati ahla, marhaban bil qaili adla. Itu. Marhaban bil qaili adla, marhaban bi sholati ahla, marhaban bil qaili adla. Jadi benar-benar ya Allah azan, selamat datang waktu sholat zuhur. Kita mah enggak azan-azan di mana? Pas maghrib ya, Bu. Selamat maghrib. ya. Nah, ini mumpung bilangin maghrib. Teman-teman ya, kalau mau buka puasa, azan, makan, langsung itu jangan diajarin loh oleh Rasulullah. Kemarin tuh pada buka puasa, Allah malah kasum tuh, itu mah bukan doa buka puasa. Doa buka puasa itu zahabad dhoma wabtilakil oroki wasabata ajruhu insyaallah. Kan gitu ya. Neguk dulu tuh satu, baca doa yang tadi ada di slide saya. Mas slide ke terlewat-lewat aja nih, nggak usah semua. Ke slide berapa nih? Ada Mas doa berbuka puasa. Zahmad doma wa talatil uruki wa sabat ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahala insya Allah. Itu dulu. Ini minum dulu tapi ya. Bukan Allah malah kasum tuh wabika aman tuh wala rizqator tuh birahmatika ya rahman. Enggak, ntar, sabar. Dahabat doma minum, dahabat doma. Jangan dulu makan yang lain-lain. Habis baca ini, habis minum, berdoa dulu, berdoa dulu. Itu waktu yang paling mustajab. Mau apa aja. Mau minta jodoh, panjang umur, tapi jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah pasti ya. Itu doa sapu jaga wajib disampaikan di mana aja, di doa apa aja. Tapi mau apapun Allah mayasir wala tu'asir ya mayasir kullu amrin asir. Allahumma rzuqni ziaratul haramain. Gitu kan ya. Kalau yang umroh, mau yang haji, Allah marzuqni bi ziaratul haramain. Allah tadi saya selalu gitu, Allah mayasir wa tu'asir yang mayasir kullu amrin asir, sama Allahumma rzuqni makhraja. Saya selalu pakai itu. Itu pas. Ya teguk, makan kurma, baru pas mau makan, mau apa, udah selesai nih rangkaian buka puasanya, baru Allahumma lakasumtu wabika amantu wala rizki. Gitu ya. Jadi ada tahapannya. Itu diajarin dong Rasulullah ya. Jadi apa? Kita baca sama-sama. Zahabad dhoma wabtilatil uruki wasabatal ajru insya Allah. Itu dulu ya. Baru makan dikit, baru Allah makasih. Ya, Allah mau beri kelana baru kalau udah selesainya. Oke, nah Bapak Ibu di antara banyak doa ya, tadi kembali ke ini dulu Mas, ke waktunya dulu, lihat dulu deh, 5 menit lagi ya? Nah, oke. Nah, Bapak Ibu itu kan ya. Jadi udah tuh ya memohon apa tadi binwawit ya. Wali zakati fa'ilin pasti dong ya. Wali ma'inda katolibin. Nah, ya Allah,
coba dong gitu kan ya. Saya itu kalau ke hal-hal yang duniawi itu zuhudkan aja. Apa sih zuhud? Zuhud apa sih zuhud? Zuhud apa sih? Tidak berlebihan ya, seadanya gitu kan ya. Tapi diada-adain ya. Terus nih Bapak Ibu nih ya, poin-poinnya ada di sini nih. Jadi satu kesempurnaan iman ya, kemudian ada kita meminta kepada Allah untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah wajib. Tadi yang 5 ya, zuhud terhadap dunia, mencintai akhirat, berpaling dari kebatilan. Nah, tapi ada harapan. Ya Allah, coba ya nanti saya bisa bersanding dengan Rasulullah, ada di bawah panji Nabi gitu ya. Bisa mendatangi telaga Nabi. Ini ada cerita hikayat Kiai, siapa ya, saya lupa nama kiainya. Tapi dalam sakitnya, ketika dia sudah pikun, dia setiap waktu sholat itu selalu terlihat melakukan ritual wudhu dan kayak ngambil wudhunya itu di telaga. Jadi dia ngambil air gini Bang. Wudhu ya, wudhu gitu ya. Gini. Tapi dia tuh udah pikun, tapi dia kiai ya, gitu ya. Mungkin imannya beda sama kita. Terus ditanya, Abah lagi wudhu? Iya. Di mana? Di Telaga Kausar. Masya Allah ya. Itu lagi sakitnya kayak gitu. Kita gitu gak ya nanti, Masya Allah ya. Keselamatan dan lain-lain. Bahkan saking sempurnanya tuh doa habis taraweh, betapapun kita cuma amin-amin doang. Itu sampai ada, ya Allah, coba kalau nanti di surga, saya tuh boleh dong duduk di atas ranjang kemuliaan. Menikah dengan bidadari, memakai pakaian sutra, makan makanan surga, minum susu dan madu murni. Sampai ada nih doanya kayak gitu. Di doa terawih. Tapi kalau kita nggak pernah baca, amin-amin doang, mana tahu. Ternyata doanya sedahsyat ini. Silakan ya. Oke. Nah ini yang seneng juga saya baca doa witirnya. Banyak versi doa witir ya. Banyak sekali. Ini versi satu. Versi saya yang selalu saya baca, saya nggak taruh di sini karena panjang banget, tapi intinya sama ya. Nih, permohonan fondasi keimanan, kualitas hati dan spiritual, ilmu dan amal, kebaikan hidup, pengagungan dan pujian kepada Allah serta sholawat. Ini dimensi-dimensi doa di sholat setelah witir. Di doa setelah witir. Ini dimensinya. Karya ChatGPT tapi dimodifikasi sama saya. Bagus kan? Gak apa-apa, saya jujur. Oke, nih ada doa bulan Ramadan. Bapak Ibu, doa bulan Ramadan yang paling kita sering baca apa? Allahumma ini as'aluka ridho wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau ini, Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada ya karim gitu kan ya. Atau fa'fu anni. Bapak Ibu, ini sering kita baca doa. Ngerti nggak sih artinya gitu kan ya? Gimana kita mengaktualisasikannya? Nah ini ada banyak. Bapak Ibu ketika bilang ya Allah sama Allahumma itu beda gitu ya. Jadi kalau memulai doa dengan Allahumma itu pengakuan bahwa Allah tuh benar-benar satu yang tepat bersandar kembali itu ya Allah Allahumma 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 gitu ya. Jadi kita tuh kayak punya kedekatan. Terus innaka, kita nggak punya ragu bahwa Allah tuh mendengar kita, bahwa Allah tuh yang akan mengijabah semua doa kita. Jadi kalau pakai innaka gitu kayak itu ada sumpah gitu ya, ada penguatan. Nah, kita selalu juga berkhususan ya. Ini ada afuun. Nah, ini tuh afuun tuh bukan hanya memaafkan biasa, tapi ada totalitas memaafkannya tuh semaaf-maafnya gitu ya, sampai lunas kalau utang tuh gitu ya. Nggak ada utang. Sampai nanti fa'fu anni. Nah, ini dimensi-dimensi doa di sholat witir ya. Nah, kemudian yang mungkin ini juga nanti kalau nggak hafal, nggak susah cari di Google, lihat aja di slide saya. Doa ini terus ya kita panjatkan dari sekarang. Allah marzuqna lailatul qadri fi hadis sana wa kulli sana wa ana la hiya iha qiyamih bi. Tahu sih akan ada qiyamul lail, akan ada Lailatul Qadar. Tapi kok kita tuh kayak cuek-cuek aja. Kenapa? Karena nggak tahu Lailatul Qadar itu apa. Gitu kan ya. Coba kalau kita tahu, Masya Allah, Lailatul Qadar itu kita berbuat sesuatu digandakan pahalanya menjadi berapa? 5 berapa? 5.000 ya? 5.000, 50 tahun. Iya kan? Nah,
Pokoknya silakan di browsing ya ke keutamaan Lailatul Qadar. Jadi semua orang nunggu. Tapi Bapak Ibu, ada yang sedikit ironi. Kan dibilang Lailatul Qadar itu hanya berkemungkinan besar di malam-malam ganjil. Bahkan Imam Ghazali itu punya rumusnya. Kalau hari Selasa mulai pertamanya, nanti Lailatul Qadarnya itu malam 23 atau 27 gitu kan ya. Nah, gitu-gitu deh sampai kalau hari Jumat nanti malam 27, kalau Selasa malam 21, kalau gitu. Ada rumusnya. Tapi kita perhitungan penanggalan itu berbeda masalahnya. Betul nggak? Puasa kemarin bareng apa beda? Muhammadiyah berduluan, kita belakangan. Saudi Arabia duluan, kita belakangan. Jadi 10 hari terakhir nggak boleh lompat-lompat. Saya kok hari ini ganjil aja, besok genap enggak. Nah kalau beda hitungannya, ganjil genapnya dua-duanya. Iya enggak? Makanya 10 hari terakhir fullin aja. Jangan, sekarang mah malam genap, saya enggak itikaf. Nah, kalau hitungannya Arab, ganjilnya malam ini bukan malam besok. Ya enggak? Jadi dua-duanya aja. Insya Allah ya. Lailatul Qadar, Masya Allah. Ini doanya, ini fadilahnya, karena udah habis waktunya. Silakan disampaikan. Nah, kemudian ada juga yang ingin saya sampaikan tuh doa berbuka yang tadi ya sering terdistrak gitu ya sama hebohnya makanan yang udah dikumpulin kayak anak-anak ya kita ya kalau puasa, semuanya meja penuh. Nah, jangan ya. Nah, ini ada perjalanan tubuh, perjalanan jiwa, perjalanan iman. Tapi ya teman-teman ya, saya belajar dari yang saya baca. Itu subhanallah banget ya, bahwa buka puasa itu simbol kehidupan. Jadi artinya filosofinya gini, setiap kesulitan itu insya Allah ada akhirnya loh, gitu ya. Jadi gak usahlah bersusah payah, aduh ya Allah. Yakin, ini akan berlalu, nggak apa-apa, saya hadapi aja. Ya Allah saya ridho, mau diuji, kayak apa boleh ya Allah. Yang penting saya bisa melaluinya dengan sabar, dengan ikhlas, nggak apa-apa ya Allah. Ini akan berakhir ya Allah, gitu kan? Akan indah pada waktunya ya Allah, gitu ya. Jadi gitu ya. Oke, jadi seteguk air berbuka adalah pengingat bahwa nikmat kecil itu akan terasa besar setelah perjuangan. Ya, jadi itu simbol dari puasa. Di akhir apa yang saya ingin sampaikan, penutup nih udah selesai. Jadi Bapak Ibu, mari jadikan doa itu sebagai titik balik ya. Bukan hanya sekedar dibaca, dipahami maknanya ya, tetapi benar-benar diresapi dengan kesadaran dan diwujudkan dalam tindakan. Jadi, ya Allah sampaikanlah saya ke malam Lailatul Qadar. Tapi udah siap-siap nih, saya mau itikaf di mana? Saya mau itikaf di Masjidil Haram. Saya mau itikaf di masjid ini. Itikaf di rumah jangan, banyak godaan. Terus ibu kadang-kadang, emang boleh ibu-ibu itikaf di masjid? Ya Allah sekarang di mana-mana. Saya kalau milih-milih masjid ya, kadang bejubel-jubel ibu-ibu, banyak ibu-ibunya, banyak yang itikaf. Beneran, asli. Wah ibu-ibunya berapa sob gitu kan sampai penuh. Ya bapak-bapak cuma 3 baris. Ya kalah kita emak-emak ya. Jadinya luar biasa. Dan sekarang disiapkan doanya, bekalnya, doa-doanya, kesiapan fisiknya, karena nggak tidur semalaman tuh emang gak enak banget sih gitu ya, nantangnya habis subuh nih. Tapi kalau bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, nggak harus nunggu Lailatul Qadar dari sekarang. Waktunya nggak lama nih, kita udah 8 hari aja ya, aduh sedih banget ya Allah. Udah tinggal sisa berapa hari gitu. Kalau kita sampai akhir Ramadan, kalau enggak gimana? Tapi kita berdoa, semua kita insya Allah panjang umur, sehat, dan bahkan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu aja Bapak Ibu, insya Allah ya doa-doa yang selalu kita lakukan, merecharge kita, menambahkan komitmen, kekuatan, keimanan, ketakwaan, supaya insya Allah ketika Allah sampaikan janji orang yang berpuasa itu la'alakum tattaqun ya. Jadi kita bertakwa di akhir Ramadan ini, kita diiqam minanar, dibebaskan dari api neraka, diampuni semua dosa, diberikan keberkahan yang bertambah-tambah. Amin insya Allah. Walau alam bisawab, mohon maaf ya Allah, mohon ampun kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah, itu benar-benar murni dari saya pribadi.
Kalau ada hal yang benar juga itu Allah yang memberikan tuntunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ada yang satu pertanyaan ya. Barangkali sudah dicatat-catat Bu ada pertanyaan. Nah, baik. Kalau bisa jawab, jawabannya nanti ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya agak terlambat ya, jadi nggak apa-apa. Saya itu punya pengalaman, kan bulan berapa ya, bulan Ramadan. Kemudian kok ada yang negur, yang koordinator masjidnya itu bilangnya gini, ibu perempuan tuh harus sampah setiap hari di masjid gitu kan. Bukan terawihnya di masjidnya. Di masjidnya, di masjidnya. Saya rajin di situ setiap hari, setiap malam bahkan ikut. Ya, artinya aktif lah. Jadi itu sebetulnya hubungan seperti apa? Nah, untuk perempuan yang sholat terawih di masjid, kemudian terkait dengan sholat juga kan umur saya udah segini ya. Kadang itu saya bawa ini kursi gitu kan, duduk di sholatnya. Itu pahalanya bagaimana? Yang sebenarnya itu harus seperti apa? Sependek pengetahuan terbatas pengalaman dan ilmu saya. Pertama, memang tidak ada kewajiban sholat di masjid untuk perempuan, ya, yang harus waktunya. Menyalis lagi wajib sholat di masjid itu laki-laki, sholat ya lewat masjid. Jadi laki-laki kalau sholat di masjid itu harus kalau tadi besar, laki-laki harus lagi beberapa. Kakak sholatnya di masjid, ya mana dengan sholat saya masih lagi. Tapi memang berapa tadi ya, tidak ada dasar kewajiban perempuan untuk sholat. Tapi ketika itu pertama, insya Allah terhindar dari fitnahnya. Kan larangan ini kan pasti ada landasannya, Bu. Ya. Landasannya itu apa? Khawatir fitnah. Ya kan? Yang paling jaga bagi perempuan, itu Allah jaga kehormatan perempuan, salah satunya dalam fitnah. Makanya hati-hati deh gitu ya kalau deket-deket sama cowok-cowok gitu kan ya, dari usia dari mana sih gitu kan ya, karena Allah tuh jaga banget selain auratnya fitnah, ya kan. Nah sampai ke masjid pun perempuan tuh kalau bisa di rumah aja, bahkan ada beberapa konteks lebih baik di rumah gitu kan ya. Tapi Bu di rumah tuh ngantuk, bro, ya Allah, kirain badan tuh beda. Ya Allah itu sholat tasbih ya, masya Allah ya, sholat tasbih, tahu kan sholat tasbih sampai suka selesai kalau di rumah. Tapi kalau di masjid, masya Allah, nanti sholat semua sunat beres sampai sholat mutlak. Sholat sunat yang nggak ada hajatnya, nggak ada witirnya, nggak ada tasbihnya gitu ya. Tapi masih pengen sholat, namanya sholat mutlak. Sampai 10 rakaat boleh kalau boleh. Gitu. Nah di masjid saya ngerasain banget. Jadi Bu Prof, sepanjang kita bisa menjamin bahwa keberadaan perempuan di masjid itu tidak menimbulkan fitnah, ya kan? Tidak menimbulkan madarat, insya Allah Allah sangat maha besar dan maha tahu, ya kan? Gitu. Nah, bagaimana kalau ada larangan dari takmir masjid, pengurus masjid? Ya ini proses komunikasi, ya proses komunikasi pengurus masjid. Bahkan mungkin ada kesepakatan biasanya di warga-warga. Kalau kami di komplek-komplek itu, bahkan 24 jam masih itu terbuka untuk perempuan. Bahkan di sebagian daerah sholat Jumat aja perempuan tuh boleh dan harus bahkan, gitu kan ya. Jadi ini nanti proses komunikasi dengan Pak Gubernur. Jadi pertama kami menjamin insya Allah tidak akan fitnah. Yang kedua, memang kami butuh di masjid itu karena itu tadi menghindari situasi-situasi rumah yang tidak mendukung untuk kita gairah ibadah. Boleh. Jadi komunikasi pasangan RT RW kalau perlu kita negosiasi. Bapak izinkan dong jamaah ibu-ibu perempuan di masjid ini 24 jam boleh ke masjid.
Alhamdulillah dia terbuka, tapi memang kan dipisah ya Bun ya areanya, termasuk masuknya, wudhunya, area perempuan itu memang harusnya terpisah. Maka insya Allah terjalan dari situ. Itu proses komunikasi. Nah, tentang sholat, duduk, itu insya Allah diperbolehkan. Karena kan kita yang bisa mengukur kekuatan diri kita. Berdiri itu tidak mampu ya. Berdiri itu tidak mampu. Nah, kadar mampu ini kan ada kriteria mampu. Mampunya ini beneran atau tidak mampu, dibalik ya, tidak mampunya ini karena apa? Sakit. Saya aja, saya merasa tua banget dia 22 tahun, tapi saya 3 bulan kemarin pun sholat selalu berdiri, tetapi pas sujudnya karena saya nggak bisa duduk yang antara dua duduk sujud, saya habis ruku langsung duduk, di sujudnya di kursi, kan jatuh. Jadi lutut saya nggak bisa ditekuk begini nih sama guru gajah. Dan sekarang bulan kelima saya sudah tidak pakai kursi, tapi belum bisa 180 derajat bangun. Jadi masih ke depan. Dan saya meyakini Allah Maha tahu bahwa saya pakai kursi kemarin karena ada sesuatu masyarakat. Gitu ya, sesuatu yang benar. Dan itu ketentuannya di sholat wajib, di sholat sunat saya mendengar ya dibolehkan kayak saya oleh imam aja bahkan kalau ibu-ibu kalau saya punya geng punya menantu nenek-nenek umur 50, 60, 70 yang konsentrasinya tuh ngumpul di majelis tempat saya itu imamnya bahkan menyampaikan ibu kita sholat 33 satu juz satu malam, satu halaman, satu kali rakaat. Ibu pegel, duduk ya, mau apa-apa. Imamnya bahkan menyampaikan begitu. Kalau di tempatan. Insya Allah masalah pahala kita serahkan kepada Allah. Insya Allah tidak mengurangi pahala sepanjang itu tadi ya. Kita tahu betul masyarakat yang kita hadapi. Kita hadapi. Jadi kan bisa jadi yang dibuat-buat ya. Saya makan capek, saya makan nanti padahal nggak apa-apa. Nah kalau yang kayak gitu kita pahalanya berkurang tuh. Tapi kalau dia, ya Allah, saya capek, lutut saya tuh udah nggak sanggup melakukan badan saya yang 90 kilo gitu ya. Ya Allah gitu ya, karena jatuh ya Allah gitu. Terus pengalaman gitu Nah itu berubah ya. Jadi husnuzon sama Allah sepanjang ada masyarakat yang kita tahu kadar bahwa kita memang tidak mampu, yakin Allah tidak akan mengurangi nilai pahala. Ini ya Bun ya, terpendek dan terbatas pengetahuan. Dengan pelajarannya Ibu, saya udah jelaskan Pak. Jadi, sudah nempel ya? Oh, pas. Baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, sebelum menutup majelis insyaallah berkah kita semua berdoa dengan khusyuk ya semua. Sebelum berdoa, mari kita bersyahadat satu kali dan istighfar satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan astaghfirullah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal salat wa siyam
وركوعا وقعودنا وتضرعنا وحسونا وتعبدنا وتمشينا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا توحدنا إذا نسينا وأخطأنا. ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وثبات قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرمنا على السكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik Bapak Ibu izin lupa menyapa Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di teknik. Saya share link ini supaya teknik hadir emaknya mau ya. Nenek makasih Mbak Yuna, Mbak Siti pokoknya semuanya hadir. Teknik anak-anak saya di rumahnya mau show sudah banyak sih. Baik, terima kasih ya Mbak Roni, Bapak Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf kalau saya masih sangat terbatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.